Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahratul Fitri dari kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai organ dan hormonal reproduksi pada ternak jantan dan betina. Adapun pembahasan yang pertama yaitu sistem organ dan fungsi reproduksi pada ternak jantan. Yang pertama yaitu testis. Testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoa, sekresi hormon dan protein. Selain itu diproduksi estrogen dan berbagai jenis protein yang berperan dalam fungsi spermatozoa. Terus yang kedua yaitu epididymis, adalah saluran eksternal pertama dari testis dan menyatu ke permukaan testis serta terbungkus dalam tunika dengan testis yang mempunyai 4 fungsi utama, yaitu transportasi, konsentrasi, semen, maturasi, dan penyimpanan spermatozoa. Epididymis dibagi menjadi 3, yaitu kaput, kepala, epididymis, kauda, ekor, epididymis, dan korpus, badan epididymis. Yang ketiga yaitu skrotum. Skrotum adalah 2 lobus kantong yang membungkus testis. Skrotum berfungsi untuk melindungi dan menyokong testis, mengatur temperatur testis dan epididymis supaya temperatur dalam testis 4-7 derajat Celcius di bawah temperatur tubuh. Yang keempat yaitu ductus deferens. Ductus atau vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan antara kauda epididymis dengan uretra. Dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam pengangkutan spermatozoa. Selanjutnya yang kelima yaitu kelenjar aksesoris. Kelenjar seks pelengkap atau kelenjar aksesoris bervariasi antara spesies dalam hal bentuk dan ukurannya. Yang termasuk kelenjar seks pelengkap adalah vesikula seminasil atau vesikularis, kelenjar prostata, dan kelenjar bulbouretralis atau chopper. Yang keenam yaitu uretra. Uretra adalah saluran urogenetalis untuk menyalurkan urin dan semen. Uretra dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama bagian pelvi, yang kedua itu bulbul uretra, dan yang ketiga yaitu bagian penis. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penis. Penis mempunyai tugas yaitu penyaluran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri atas bagian akar, badan, dan ujung yang berakhir pada glans penis. Nah, itulah tadi pengertian dan fungsi bagian organ reproduksi pada ternak jantan. Selanjutnya itu organ reproduksi pada ternak betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah organ utama yang menghasilkan sel telur yang dibuahi spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru. Ovarium juga menghasilkan estrogen dan progesterogen. Yang kedua yaitu oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus. Bentuknya seperti pipa yang tidak beraturan. Fungsi oviduk untuk mengangkut ovum dan spermatozoa. Di tempat inilah akan terjadi pembuahan dan pertama kalinya terjadi pembelahan sel dari embrio. Yang ketiga yaitu uterus. Uterus adalah suatu organ muskuler yang merupakan lanjutan dari oviduk dan berakhir pada suatu muara pada vagina di kaudal. Fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Yang keempat yaitu vagina. Vagina berbentuk bulat panjang dengan dinding yang tipis dan elastis. Yang kelima yaitu serviks. Saluran reproduksi betina ini letaknya pada bagian depan berbatasan dengan bagian uterus dan bagian belakang menonjol pada vagina. Serviks memiliki fungsi mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Fungsi lainnya adalah media tampungan sperma dan proses perkawinan secara alami. Yang keenam yaitu vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar, berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Vulva terbentuk lipatan-lipatan dan ada yang tertutup rambut halus.
dan bagian tengah vulva terdapat klitoris. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai organ reproduksi pada ternak betina. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hormonal reproduksi pada ternak jantan. Hormon reproduksi ternak jantan. Yang pertama itu gonadotropin releasing hormone atau GRNH. Organ yang memproduksi gonadotropin releasing hormone atau GRNH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GRNH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GRNH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Yang kedua yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GRNH, kemudian GRNH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH ini mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degraft atau folikel yang matang atau folikel yang siap ovulasi. Terus yang ketiga yaitu luteinizing hormone atau LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu luteinizing hormone atau LH. Fungsi dari LH merubah morfologi dari ovarium. Yang keempat yaitu testosteron. Secara umum, hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan yaitu HPG hormones dan hormon steroid. Testosteron merupakan termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Itulah beberapa bagian hormonal reproduksi ternak jantan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian hormonal reproduksi ternak betina. Hormon reproduksi ternak betina. Yang pertama yaitu GRNH. Organ yang memproduksi GRNH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian otak bagian ventral. Produksi GRNH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GRNH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama-sama dengan estrogen dan untuk memproduksi LH dan FSH. Yang kedua yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. Setelah hipotalamus memproduksi GRNH, kemudian GRNH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degraft, folikel yang matang atau folikel yang siap ovulasi. Yang ketiga yaitu luteinizing hormone atau LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu luteinizing hormone atau LH. Fungsi dari LH yaitu juga merubah morfologi dari ovarium. Selanjutnya yang keempat yaitu estrogen. Folikel di ovarium memproduksi estrogen. Semakin besar ukuran folikel maka akan semakin banyak atau semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon estrogen ini akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Tingginya kadar oksigen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar GnRH akan memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi. Yang kelima yaitu progesteron. Progesteron mempunyai nama lain yaitu hormon kebuntingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan. Hormon progesteron ini akan menekan produksi LH dan FSH. Inilah yang menyebabkan pada saat bunting hewan tidak menunjukkan gejala birahi. Terus yang keenam yaitu prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus luteum. Karena fungsi prostaglandin yang dapat menghancurkan korpus luteum membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi uterus. Hormon ini bekerja pada saat mendekati
proses kelahiran. Terus yang ketujuh yaitu oksitosin. Oksitosin merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran. Pada proses kelahiran, hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot uterus sehingga proses kelahiran terjadi. Pasca kelahiran, hormon ini berfungsi sebagai hormon yang membuat pengeluaran susu dari induk. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai organ dan hormon reproduksi pada ternak jantan dan betina. Terima kasih.